Jiwaku Bukan Jiwaku, Mencintai Dua Jiwa oleh Fujika, chapter 9. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan Beatrice, tanpa berpikir panjang, Sander menyambar kunci motornya di atas meja dan hendak menyusul Sena. "Tunggu, San!" teriak Beatrice sehingga langkah kaki Sander terhenti. "Kita jangan gegabah. Kamu pasti sudah mengenal Tuan Vicky, bukan? Kita memerlukan siasat untuk menggagalkan rencananya." Sander yang masih dikuasai amarah berusaha mengendalikan diri. Ia pun membenarkan apa yang dikatakan Beatrice. "Apa Paman punya laptop?" tanya Beatrice, membuat Paman Jos dan Sander mengernyit. "Aku butuh laptop untuk melacak seseorang," jelas Beatrice. "Ikutlah." Paman Jos berjalan di depan Sander dan Beatrice menuju ruang bacanya. Setelah sampai di sana, ia pun mengarahkan tangannya menyentuh salah satu buku yang tersusun rapi di lemari rak di salah satu sisi ruangan itu. Seketika lemari rak yang berada di sisi lainnya membuka. Paman Jos pun mengajak Sander dan Beatrice masuk ke dalamnya. "Ada apa di bawah sana, Paman?" tanya Beatrice ketika mereka berada dalam sebuah lift yang bergerak turun. "Apa yang kamu inginkan ada di bawah sana?" sahut Paman Jos tanpa menoleh. Di sebuah pabrik kumuh yang jauh dari pemukiman, seorang gadis yang merupakan tawanan segelintir orang mengerjap dengan posisi badan terduduk di atas sebuah kursi kayu tua dengan kedua tangan terikat ke belakang. Ia mengedarkan pandangannya mencari tahu keberadaan dirinya saat ini. "Tempat apa ini?" lirihnya bertanya pada dirinya sendiri. Karena belum sadar sepenuhnya, ia tidak tahu kalau tangannya sedang terikat. Setelah puas menatap sekelilingnya, tatapannya beralih ke bagian bawah tubuhnya. Alangkah terkejutnya ia tatkala ia mengetahui kakinya terikat seutas tali, sehingga ia pun menyadari jika tangannya pun bernasib sama dengan kakinya. Apa yang terjadi? Gadis itu kembali bergumam, mencoba mengingat-ingat hal apa saja yang telah dilaluinya. Ia pun mencoba menjabarkan setiap rangka kejadian yang dialaminya terakhir kali. Tiba-tiba bunyi letusan senjata api mengagetkannya. Ia semakin gemetar ketakutan. Keringat dingin pun mulai mengucur di wajah cantiknya. Tidak hanya suara tembakan yang terdengar di telinganya, suara pukulan dan lenguh kesakitan pun terdengar oleh rungunya. Ia mengangkat kepalanya karena terperanjat ketika tiba-tiba pintu terbuka dan menampakkan beberapa orang bertopeng dan bertubuh kekar menghampirinya. Mereka masuk dan menodongkan senjata ke kepalanya, membuat gadis itu semakin gemetar. Ia ingin berteriak meminta tolong, namun lidahnya terasa keluh dan tak mampu berucap apa-apa. Tak lama berselang, muncullah Sander bersama dengan beberapa anak buah Paman Jos. "Sena!" teriak Sander begitu melihat adiknya yang ditodong senjata api tepat di pelipis. "Kakak!" lirih Sena dengan tubuh yang bergetar. Seseorang datang melalui pintu lain, seraya bertepuk tangan. "Hebat, hebat sekali kamu, Sander." Vicky melangkah mendekati Sena. "Aku salut atas keberanianmu," lanjutnya, kemudian duduk pada kursi yang disiapkan oleh salah satu anak buahnya. "Lepaskan Sienna, dia tidak tahu apa-apa. Bukankah kamu dendam kepadaku?" Sander mencoba bernegosiasi. "Hahaha, apa kamu mohon padaku?" Sander semakin emosi melihat keangkuhan yang ditunjukkan oleh Vicky. "Apa maumu?" Begik Sander bertanya.
Vicky menarik salah satu sudut bibirnya. Serahkan Beatrice. Sena yang tertunduk seketika menatap lekat kakaknya, sedangkan Sander semakin mendidih darahnya. Tentu saja tak ada di antara mereka yang akan Sander serahkan. Sena dan Beatrice sama-sama berharga baginya. Di tengah dilema dan kekalutan yang melandanya, tiba-tiba Beatrice muncul dari arah belakang Sander. "Aku akan ikut bersamamu," seru Beatrice ke Vicky. Sebenarnya, Sander telah melarang kekasihnya itu untuk ikut, mengingat bahaya yang bisa menyerang dari arah mana saja. Cukup Sena, adiknya yang saat ini disandra Vicky. Ia tidak mau ada korban lain. Namun Sander sama sekali tidak menyangka jika Beatrice akan datang menyusulnya, sehingga membuat Sander harus ekstra berhati-hati dan perhitungan. Sander menoleh dan menatap tajam Beatrice. Beatrice pun melangkah maju, dan semakin maju. Sander meraih tangan Beatrice sehingga langkah Beatrice terhenti. Beatrice menoleh dan mendapat gelengan kepala dari Sander. Manik Vicky yang menangkap adegan ini pun kembali bertepuk tangan. Wah, rupanya cinta di antara kalian masih menggunung. Vicky berdiri dari duduknya dan mendekati Sena. "Lalu bagaimana dengan gadis ini?" Vicky menekan kedua pipi Sena dengan jari jempol, telunjuk, dan jari tengahnya. Apa kenangan kekasih lama masih begitu nyata, hingga kekasih baru pun tak nampak? Vicky mencoba menghasut Beatrice, membuat Sander mengepalkan tangannya. "Lepaskan dia, Tuan. Biar aku yang menggantikannya." Beatrice tak mengacuhkan perkataan Vicky, membuat Vicky memicingkan maniknya, menatap Beatrice penuh selidik. Apa dia sudah mengetahui hubungan antara Sander dan Sena? Batin Vicky bertanya pada dirinya sendiri. Sander semakin kuat mencengkram tangan Beatrice. Beatrice melirik Sander dan mengangguk kecil sekali, dan Sander pun mengerti. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, rombongan anak buah Paman Jos yang datang bersama Beatrice menerobos masuk, membuat anak buah Vicky yang berjumlah lebih sedikit kalang kabut dan menciut nyalinya. Demi mendapatkan rasa aman, Vicky yang berada tak jauh dari Sena mengambil alih senjata yang sejak tadi menyentuh pelipis Sena. "Sedikit saja kalian bergerak, maka peluru dari senjata ini akan bersarang di kepalanya." Bulir bening meleleh di pipi Sena. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa pasrah atas keadaan yang dihadapinya saat ini. Vicky memberi kode kepada anak buahnya untuk melepaskan tali ikatan kaki dan tangan Sena. Diraihnya tubuh gadis tawanannya itu agar berdiri di hadapannya dan dijadikannya sebagai tameng. "Kakak," bekik Sena memanggil Sander. "Diam!" Vicky membentak Sena. "Perintahkan seluruh anak buahmu untuk menjatuhkan senjatanya sekarang juga." Di situasi saat ini, posisi Vicky sedang terdesak. Satu-satunya cara agar ia bisa melepaskan diri adalah dengan membawa serta Sena keluar dari bangunan tua itu. Namun Sander bergeming. "Aku katakan jatuhkan senjata kalian atau nyawa gadis ini melayang," teriak Vicky kepada Sander dan anak buahnya. Semua anak buah Sander masih tetap pada posisinya. Tidak ada di antara mereka yang meletakkan senjata. Begitu pula dengan Sander. "Baiklah, jika itu mau kalian," ucap Vicky menatap tajam Sander. Baru saja Vicky hendak menarik pelatuk senjatanya, seketika muncul seseorang yang menyambar tubuh Sena dan menjauhkannya dari Vicky dan anak buahnya.
Vicky yang menyadari hal itu spontan melarikan diri, tak menghiraukan serangan demi serangan timah panas yang mengarah kepadanya. Seluruh anak buah Vicky tak ada satupun yang selamat, namun Vicky berhasil meloloskan diri. Sander sudah sekuat tenaga mengejarnya, tapi tak mampu menjangkaunya. Beatrice menghampiri Sena yang sudah tak sadarkan diri dan tertimpa tubuh yang diyakini Beatrice adalah seorang perempuan. Beatrice membalikkan tubuh gadis itu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat wajah dari gadis yang telah menyelamatkan Sienna itu. Apa mungkin gadis ini yang telah menyelamatkan Sena? Tapi dari fisiknya aku yakin kalau gadis ini tidak sekuat itu. Gumamnya membatin. Ia sungguh tak percaya pada aksi penyelamatan yang dilihatnya barusan. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.